Mereview sepeda listrik Opero Magical 2 pemakaian 1 tahun di malam hari. Bagaimana keseruannya? Saksikan sampai tuntas. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu di review sepeda listrik Opero Magical 2 yang saya beli sejak 1 tahun yang lalu, tepatnya pada 6 Juli tahun 2024. Dan sekarang kita mereview di malam hari bulan September tahun 2025. Jadi kurang lebih usia dari sepeda listrik ini sudah sekitar 1 tahun lebih 1 bulan alias 13 bulan guys. Nah, bagi kamu yang ingin tahu bagaimana kelebihan dan kekurangannya selama 1 tahun ini, apakah ada penurunan performa, bagaimana experience-nya, kemudian bagaimana pemakaian malam hari, baik itu dipakai oleh laki-laki maupun perempuan ataupun anak-anak maupun orang dewasa, saksikan sampai tuntas guys. Jadi ceritanya nih, kita sedang jalan-jalan malam hari dan ini saya bersama istri saya satu motor, saya bagian perekaman, istri saya yang bagian nyetir ya. Nah, ini yang sedang kita tonton ini adalah adik kami berdua, dimana adik kami sedang mencoba sepeda listrik malam hari guys. Masya Allah, inilah penerangan sepeda listrik kami Opero Magical 2 yang keluaran tahun 2024. Perlu kita lihat nih teman-teman, spesifikasinya kita akan ceritakan dulu spesifikasinya. Jadi sepeda listrik ini kita beli tahun lalu dengan harga 5.699.000 ya kalau tidak salah ya guys ya. Nah, ini sudah 1 tahun kemudian kita masih pakai, alhamdulillah lancar jaya, dengan baterai itu 48 volt 20 ampere ya. Apa itu namanya, untuk pengecasan dari 20% sampai dengan 100% membutuhkan waktu 6 jam kurang lebih ya guys ya. Dan kalau dulu kita akan ceritakan dulu kelebihannya dulu ya guys ya. Nah, jadi ini malam hari penerangannya menurut saya sih cukup ya. Nih kita lihat, ini kelebihan dari sepeda listrik Opero Magical 2, sangat bagus untuk penerangannya, cukup terang. Bagaimana menurut teman-teman, silahkan komentar. Di mata teman-teman ini cahayanya cukup nggak sih guys? Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, ini motornya nih yang warna hijau itu ya, hijau melon atau hijau apa itu namanya ya, yang pengemudinya memakai hijab guys dan berkacamata. Nah, ini adalah Opero Magical 2. Ini penampakan lampu sensennya, kita lihat lampu sensen kiri dan kanannya juga cukup jelas. Kemudian lampu depannya juga jelas. Kecepatannya untuk 1 orang saja, 1 orang pengemudi tanpa penumpang itu dengan kecepatan atau level 3, speed 3, kecepatan 3 itu bisa mencapai 39 km per jam guys. Nah, ini kelebihannya guys. Nah, jika 2 penumpang atau ditambah 1 penumpang di belakang, mungkin kurang lebih kecepatannya sampai 37 km per jam. Ini maksimal untuk berat badan, kerennya bisa sampai dengan 150 kg guys. Jadi sangat tangguh ya guys sepeda listriknya. Ini kita berkeliling-keliling kurang lebih sekitar 5 km guys, dari mulai keberangkatan di belakang kantor Kapolres Cianjur sampai dengan keliling sampai ke pasir, apa namanya itu, ke dekat alun-alun, tapi lewat jalan atas ya, Jalan Nasional 3 atau yang disebut dengan Jalan Baru. Biasanya bagi orang Cianjur menyebutnya Jalan Baru, dan melewati kantor DPRD Cianjur guys. Jadi kelebihannya selain jarak tempuhnya yang jauh, kemudian juga kemampuan atau kecepatannya juga masih sangat relevan atau masih sangat bagus ya, meski sudah 1 tahun tapi kecepatannya masih sangat bagus guys. Kemudian baterainya juga menurut saya sendiri sih, nah nanti ya kita ceritakan di beberapa menit ke depan. Kemudian untuk speed satunya 25 km per jam, speed 2 35 km per jam. Kelebihan berikutnya adalah untuk kenyamanan atau kenyamanan ya, handlingnya enak, bisa dipakai zigzag atau zigzag ya. Kemudian seblekernya juga enak, empuk, mau itu dipakai sendiri ataupun berdua, sangat nyaman dan empuk, relatif stabil ya guys ya. Dan selama 1 tahun ini kita tidak pernah tidak pernah sampai kempes ban atau ban berkurang anginnya, nggak pernah ya guys ya. Jadi cukup tangguh juga nih bannya.
Kemudian remnya juga sangat pakem, maksudnya ya, meskipun belum pakai cakram tapi sudah sangat pakem dan memadai. Oke guys, berikutnya selain lampunya yang terang, di sini juga dilengkapi dengan lampu sensen dan lampu rem belakang yang juga terang. Jadi tidak akan membuat orang yang ada di belakang kita merasa khawatir atau takut tidak terlihat ngerem atau sensen kiri kanannya, akan sangat terlihat jelas guys ya. Nah, menurut beberapa orang yang sudah memakai ini, baik itu saya, istri saya, ponakan saya, adik saya, juga mengatakan bahwa sepeda listrik ini relatif nyaman dipakai, baik itu di jalan perkotaan maupun di jalan yang agak sedikit berbatu ya guys ya. Hanya perlu diingat, karena ini sepeda listrik, sebaiknya hindarilah jalan-jalan berbatu untuk memperpanjang umur sepeda listrik ini guys. Oke, dari tadi sejumlah kelebihan sudah saya jelaskan ya, dari mulai baterai, kemudian kecepatan, speed. Oh iya, kelebihan berikutnya, menurut saya pribadi untuk dipakai sendiri, meskipun kita menghadapi tanjakan misalkan ya 70 derajat atau berapa yang agak lumayan, itu masih kuat guys ya, masih kuat. Hanya kalau berdua mungkin butuh kalau dalam bahasa Inggrisnya itu harus ngawahan hela, atau ya harus agak dari jauh dulu kita gas, speed tinggi, speed level 3, maka insya Allah akan kuat nanjak ya guys ya, meskipun misalkan tingkat kemiringannya 70 derajat atau 80 derajat. Nah, itulah sejumlah kelebihan sepeda listrik Opero Magical 2 yang kita review dengan baterai. Oh iya, baterainya itu untuk dinamonya sampai maksimal 500 watt ya pemakaiannya, jadi keren banget sih. Lumayan ngebut. Kalau kita pakai speed 3 itu kita bisa mengejar motor yang menggunakan kecepatan sedang ya. Saya sering menggunakan ini untuk menyalip mobil angkot, bisa mobil yang pelan bisa, kemudian motor juga kita bisa salip asalkan kitanya harus sudah lihai guys. Nah, ini kita sudah sampai di alun-alun itu kayaknya ya. Iya betul, itu alun-alun itu apa sih guys? Nah, inilah penampakan sepeda listrik Opero Magical 2. Nah, ini sudah sampai alun-alun Cianjur. Jadi tadi kita berangkat dari Kapolres Cianjur, sekarang sudah nyampe alun-alun Cianjur atau depan pendopo Bupati ya guys ya. Inilah penerangannya. Bagaimana menurut kalian? Sekarang untuk kekurangan dari sepeda listrik Opero Magical 2, terlepas ini kekurangan atau bukan, saya akan sebutkan, silakan teman-teman nilai sendiri. Yang pertama, selama 1 tahun pemakaian ini saya sudah 2 kali servis, namun servisnya gratis. Dan yang saya servis itu apa? Yang pertama adalah rem. Jadi remnya pernah sempat blong ya di rem belakang, tapi kita servis ke sana karena saya pemakai sepeda awam atau motor awam, jadi tidak terlalu tahu bagaimana cara memperbaiki rem. Saya bawa ke dealernya, dalam beberapa menit saja sudah selesai dan gratis. Itu dia guys, dan pelayanannya ramah. Kita beli ini di pribadi saya, Cianjur guys, dekat alun-alun Cianjur. Nah, kalian lihat sendiri bagaimana adik saya mengendarai sepeda listrik ini dengan aman, kemudian juga tidak terlihat bergaliung-galiung alias berjalan stabil ya guys ya. Namun perlu diingat juga, karena ini sudah 1 tahun, kalau dulu tuh biasanya kurang lebih saya pakai itu untuk pemakaian 1 minggu 2 kali pengecasan guys ya. Biasanya rata-rata kalau kita menggunakan sepeda listrik ini dengan menggunakan kecepatan speed 1 sampai speed 2, itu kurang lebih mengecas 1 minggu itu 2 kali sampai 3 kali paling seringnya. Menurut saya pribadi kayaknya ini karena memang sudah usianya juga sudah lumayan 1 tahun, dan ini juga menggunakan baterai SLA bukan lithium. Nah, jadi ada penurunan performa yang tapi menurut saya masih dikatakan wajar. Jika dulu biasanya sekali pengecasan itu bisa sampai 38 km per sekali ngecas. Mungkin kalau sekarang menurut saya pribadi nih, kalau hanya menggunakan speed 1 saja secara konsisten nih, mau nanjak mau gimana, mungkin masih sampai sekali ngecas itu jarak tempuhnya 32 km sampai dengan 33 km lah kurang lebih guys. Namun jika kita bergantian menggunakan speed 2, speed 3, kalau saya sendiri sekarang karena merasa kalau speed 1 itu kurang cepat bagi
saya relatif sering menggunakan speed 2 dan speed 3 itu kalau bergantian speed 2 3 2 3 itu juga tergantung tanjakan seberapa jauh kita nanjak atau jalan lurus dan menurun atau mudun. Nah guys, itu dia sejumlah kekurangannya. Kalau dulu intinya agak performa baterainya bisa ditahan bisa melaju jauh. Kalau sekarang sekali ngetes itu menurut saya kurang lebih 20 sampai 25 km sekali ngecas guys. Ini semua disebabkan karena dua hal. Sebenarnya pertama, saya 2 kali pernah memakai sepeda listrik ini sampai betul-betul ngedrop. Jadi mungkin karena dipakai sampai ngedrop sebanyak 2 kali sampai benar-benar nggak bisa jalan, akhirnya mungkin baterai ini soak ya, atau mengalami masa pakai yang relatif lebih cepat. Kemudian umurnya juga mungkin berkurang ya guys ya. Dan ini jangan ditiru oleh kalian, tolong jangan ditiru. Tapi menurut saya pribadi, setahu atau usia 13 bulan ini bisa dipakai 25 km per sekali ngecas, itu masih cukup awet dan bisa dipakai keliling-keliling kota guys ya. Oke guys, selain dari itu juga sebetulnya ini kan memiliki dua lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat. Perlu diperhatikan juga di sini kekurangan, jarak dekatnya itu sudah mati baterainya. Dan saya pesan mau memperbaiki lampunya. Ketika di dealernya itu ternyata tidak tersedia, jadi harus pesan dulu untuk lampunya. Jadi karena lampu jarak jauhnya masih bisa berjalan dengan bagus atau masih nyala dengan baik ya, dengan salah daripada harus balik ke dealer gitu ya. Oke guys, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mohon maaf juga bila banyak pembicaraan yang masih belepotan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bagaimana pendapat kamu tentang ini semua? Silahkan komen ya guys ya, di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan kurang kiloan ya.